I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baiklah, kami akan menyampaikan isi dari materi kami. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan merupakan proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap akun pada laporan keuangan. 1. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan saat di mana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Pengukuran pendapatan 2. Pengukuran pendapatan adalah berapa besar jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Pengungkapan pendapatan 3. Pengungkapan pendapatan adalah hal yang terkait pada pendapatan yang tersajikan pada catatan atas laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kewajiban. 1. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengatas sumber daya ekonomi dapat timbul. 2. Pengukuran kewajiban kebetulan. Kewajiban adalah kemampuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. 3. Pengungkapan kewajiban. Pengakuan kewajiban adalah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pemerintah daerah yang disajikan dalam neraca disisi FAS/IPAS sesuai dengan klasifikasi FAS. Pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan belanja dan beban. 1. Pengakuan belanja dan beban. Pengakuan belanja adalah pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, sedangkan beban adalah hal yang terjadi pada saat beban tersebut dikeluarkan. Pengukuran belanja dan beban. 2. Pengukuran belanja adalah untuk barang atau jasa yang dicatat sebesar nilai barang atau jasa yang diserahkan. Sedangkan beban adalah hal yang diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Pengungkapan belanja dan beban. 3. Belanja disajikan pada laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi BAS. Sedangkan beban disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi BAS. Pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan transfer dan pembiayaan. 1. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transfer. Transfer merupakan bentuk penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 2. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya. Pembiayaan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset ancang. 1. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawanya tanggung jawab bendahara umum daerah, dan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawa tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan piutang. Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi manfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitas. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional.
kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan berbeda berdasarkan jenis asetnya. 2. Pengukuran aset lainnya. Pengukuran aset lainnya dibedakan berdasarkan jenis asetnya, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tidak berwujud. 3. Pengungkapan aset lainnya. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dalam laporan neraca. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan. Sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal yang meliputi kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru serta teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Dan di sini kami akan menyediakan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kami persilahkan dengan segala hormat. Izin moderator, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa manfaat dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah di suatu instansi pemerintah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa manfaat dengan ditetapkannya sistem akuntansi keuangan daerah di suatu instansi pemerintah? Manfaatnya menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Izin moderator, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, dari presentasi yang kalian jelaskan, ada yang belum kami pahami tentang apa itu pasifa, bas, dan dividen. Coba jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa itu pasifa, BAS, dan dividen. Pasifa yaitu mencakup semua kewajiban dan modal perusahaan. Kewajiban meliputi hutang, pinjaman, dan kewajiban lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan. Apa itu BAS? Apa itu BAS? BAS yaitu bagian akun standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, apa itu dividen? Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai investor yang membeli suatu saham. Kita tentunya mengharapkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan laba rugi yang besar. Puas sama yang jabatan dengan dividen. Tolong jabarkan perhitungan saham pajak bagi investor. Hitungan saham bagi investor, yaitu ada 4 cara, yaitu pertama return on investment, sama dengan nilai investor saat ini dikurang biaya investasi ya. Cara yang kedua yaitu arithmetic mean return, sama dengan keuntungan 1 ditambah keuntungan 2. Cara ketiga yaitu compound return, sama dengan nilai produk awal sama dengan suku bunga ditambah jumlah jangka waktu perhitungan bunga. Cara yang keempat yaitu annual return, sama dengan nilai akhir investasi dikurang nilai awal investasi. Izin moderator, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan piutang, apa saja klasifikasi piutang pada pemerintahan daerah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan piutang, apa saja klasifikasi piutang pada pemerintah daerah? Yang pertama, akun receivable terjadi karena penjualan secara kredit. Yang kedua, notes receivable jenis piutang wesel. Yang ketiga, outer receivable atau jenis piutang lain. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Izin moderator, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud pencatatan pembukuan tunggal pada akuntansi keuangan pemerintah daerah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud pencatatan pembukuan tunggal pada akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Metode pembukuan
pengakuan yang pencatatan transaksi keuangan hanya dilakukan sekali, yaitu berupa daftar transaksi yang mempengaruhi kas. Metode ini digunakan bisnis UMKM yang neraca keuangannya tidak dapat digunakan. Baiklah, dari mengenai yang telah kami presentasikan tadi, kesimpulannya yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi merupakan proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap akun pada laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan sebagai transaksi yang harus diakui sebagaimana pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan serta tingkah laku kami selama di depan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, menanya, dan memberi saran atas kelompok kami. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi